Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Tia Nur Eni dengan NIM 240207178 dari kelas Psikologi kelas A angkatan 2024. Dengan dosen pembimbingnya itu Ibu Irianti Usman Natanegara ya. Nah, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman semua yang lagi nonton, sebenarnya itu ilmu psikologi itu ngaruh gak sih di kehidupan kita? Jawabannya itu adalah iya, karena simpelnya itu psikologi ada di mana-mana gitu ya. Dia itu ada di iklan-iklan yang teman-teman lihat nih sebelum nonton video ini, terus ada juga di algoritma TikTok yang bikin teman-teman semua gak bisa lepas dari HP, dan ada juga di nada suara orang yang nyoba untuk bujuk kamu nih. Nah, psikologi itu benar-benar ada di mana-mana. Pokoknya seringkali psikologi itu punya dampak yang besar, baik dampaknya itu yang positif maupun yang dampaknya itu negatif ya, teman-teman. Nah, setelah sekian lama bertahan di ilmu filsafat, nah sebagai satu-satunya ilmu yang dipelajari oleh manusia, selangkah demi selangkah manusia itu mulai menemukan nih adanya ilmu-ilmu lain, baik berdasarkan empirik maupun eksperimennya. Nah, penemuan ilmu-ilmu tersebut pada suatu waktu sampai pada suatu ilmu yang dianggap pelik, yaitu ilmu psikologi. Nah, ilmu itu dianggap pelik karena membutuhkan kemampuan untuk mengenal fenomena dari tingkah laku manusia. Objek penelitiannya adalah dari hasil perpaduan jasad manusia dan juga roh. Ilmu psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan sesama dan dengan alam sekelilingnya, seperti flora dan juga fauna. Sebenarnya ilmu psikologi juga mempelajari tentang aktivitas atau tingkah laku manusia dengan Tuhannya, tetapi ilmu psikologi ini disebut dengan psikologi agama, kendati pun masih terjadi perdebatan di atas keberadaannya ya. Nah, kita lanjut ya memahami apa itu ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu adalah sangat penting ya dimiliki oleh semua orang terjebak dalam mengambil keputusan yang salah dalam suatu tindakan. Misalnya jika ada seseorang nih yang bertingkah laku aneh seperti bicara tidak beraturan, terus kita tidak langsung memvonis nih bahwa orang yang bersangkutan itu adalah gila atau kerasukan setan ya. Tapi kita juga harus berpikir nih, kayaknya orang itu memiliki stres ringan atau disebabkan peliknya menghadapi dan menyelesaikan problema kehidupannya. Nah, demikian juga ketika melihat anak-anak kecil yang suka merusak atau suka merusak barang nih yang ada di rumah, kita tidak akan langsung memberi cap nih bahwa anak itu memang nakal, karena kalau kita mempelajari ilmu psikologi, kita ketahui nih bahwa anak-anak sering memiliki rasa ingin tahu, sehingga semua dibongkar karena ingin tahu gitu ya, sehingga dengan memahami ini orang tua akan dapat nih memutuskan suatu tindakan yang lebih bijaksana dan menguntungkan semua pihak ya. Tak jarang pula nih kita dapati selama ini antara seorang guru dengan siswanya terjadi perselisihan yang akut. Bahkan ada yang sampai terjadi pemukulan terhadap gurunya. Tentu saja hal ini tidak diharapkan sama sekali ya, tetapi kenapa juga hal itu bisa terjadi? Sangat mungkin guru tersebut kealfaan dalam memahami ilmu psikologi yang mungkin secara tidak sadar dia telah bertindak nih yang dapat menyebabkan anak didiknya merasa terhina dari sudut jiwanya ya. Mengingat begitu banyak manfaat dari memahami ilmu ini, diharapkan nih kita akan dilihat dari semua kalangan masyarakat nih, terutama sekali bagi orang tua seperti ibu-ibu atau juga bapak-bapak ya yang telah memiliki anak. Tetapi bagaimanapun untuk seorang calon guru apabila yang sedang bertugas sebagai tenaga pengajar menonton ini adalah sangat dianjurkan ya. Jadi dengan memahami ilmu semacam ini kita diharapkan dapat menyelamatkan sejumlah generasi muda dari salah tindakan orang tua atau guru tenaga pengajar di sekolahnya. Kita lanjut nih, aku bakalan lanjut nih kasih tahu nih pintu masuk ke dunia psikologi ya.
sebelumnya nih teman-teman ada yang tahu gak sih asal muasal psikologi sendiri? Nah teman-teman ya, istilah psikologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata psyche ya, dan juga logos. Nah secara etimologis itu psyche berarti jiwa atau roh, sukma, atma, jiwa atau roh ya, sukma, atma, dan juga nyawa. Nah, sedangkan logos itu bermakna ilmu, kajian, atau studi. Jadi, secara etimologis, psikologi sering diartikan sebagai ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau tentang roh. Arti jiwa atau roh bertahan dalam waktu yang cukup lama ya, terutama ketika psikologi masih merupakan bagian dari filsafat atau sering disebut dengan psikologi kuno. Nah, para filosof ya ketika itu mendefinisikan psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat jiwa, itu menurut Plato dan juga Aristoteles ya. Nah, arti psikologi secara etimologis ini kurang cocok diartikan sebagai ilmu jiwa karena apa yang dikaji atau diselidiki mengenai jiwa tidak dikelihatan atau tidak bisa diindrawi, apalagi berbicara masalah hakikat dari jiwa. Nah, dewasa ini para ahli psikologi modern tidak lagi mengartikan psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah jiwa atau roh, sebab apa yang dipahami tentang jiwa atau roh itu tidak ada seorang pun yang tahu tentang sesungguhnya. Jiwa adalah sangat abstrak dan tidak bisa dilihat oleh panca indera, tapi ia ada menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya mereka yaitu orang kafir menanyakan nih kepada Nabi Muhammad tentang jiwa atau roh, maka katakanlah bahwa jiwa atau roh itu urusan Tuhan dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang jiwa atau roh itu kecuali sedikit saja. Nah, ayat yang tadi aku bacakan itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 85. Nah, dari petunjuk ayat di atas yang telah tadi aku bacakan, nah, itu sangat benar ya, namun bukan berarti menutup kemungkinan bagi manusia untuk mempelajari tentang bagian manusia untuk persoalan jiwa ya, akan tetapi memberitahukan kepada manusia bahwa kemungkinan untuk pengkajian jiwa secara menyeluruh atau bisa disebut juga dengan holistik kelihatannya sangatlah tipis. Apa yang dipelajari oleh ilmuwan yang berkecimpung dalam disiplin ini adalah sebagaimana yang tersirat di akhir ayat Allah tersebut ya, kecuali atau sedikit saja nih. Nah, psikologi itu bersifat saintifik ya, sebagai hasil pemikiran dan penelitian empiris. Apa yang akan dipelajari oleh psikologi adalah segala sesuatu yang akan memberi jawaban tentang apa yang sebenarnya manusia itu mengetahui ya, mengapa ia berbuat, mengapa ia bertindak atau bertingkah laku demikian, apa yang mendorongnya mengerjakan demikian, lalu apa maksud dan tujuan ia berperilaku demikian dan juga sebagainya teman-teman ya. Nah, jadi semua hal itu bisa diprediksi dan diobservasi lewat gejala-gejala kejiwaan yang memicu manusia untuk melakukan segala gerak-geriknya atau aktivitas. Semua perilaku individu yang tampil ke permukaan merupakan bahan kajian psikologi untuk menganalisis gejala-gejala, sebab-sebab, dan peristiwa-peristiwa mental individu yang bersangkutan. Nih, sekarang aku bakalan jelasin nih pengertian lebih spesifiknya dari psikologi itu ya. Nah, beranjak dari keterbatasan pengetahuan manusia tentang persoalan jiwa atau roh, inilah maka muncul berbagai pandangan ataupun pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dalam hal mendefinisikan atau tarif di kalangan para ahli. Nah, orientasi utama perbedaan pemaknaan tentang psikologi itu karena disesuaikan dengan minat dan aliran yang dianut oleh para pengkajinya. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu nih beberapa definisi psikologi yang dikemukakan oleh para pakar, di antaranya itu menurut Musen dan juga Rosenzweig ya pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa pada masa lampau diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang mind atau pikirannya atau the study of mind. Nah, tapi dalam perkembangannya itu kata mind berubah menjadi behavior ya atau tingkah laku, sehingga psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Nah, sedangkan menurut Morgan nih pada tahun 1961, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan juga hewan.
Ada juga nih menurut Woodward dan Marquis ya pada tahun 1957. Nah, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungannya dengan alam sekitar. Dan juga Moskowitz ya mendefinisikan nih pada tahun 1969. Beliau itu mengatakan bahwa psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan empirik yang berdasarkan atas observasi dan penelitian atau eksperimen. Pokok persoalannya adalah tentang tingkah laku manusia. Tujuannya itu untuk melengkapi terhadap penyesuaian dirinya nih, sehingga memungkinkan manusia untuk memperbaiki dirinya. Nah, berdasarkan gambaran pengertian yang psikologi yang telah aku sebutkan tadi, ternyata kajian psikologi tidak hanya terbatas pada perilaku manusia saja, tetapi juga kepada hewan ya. Namun pembahasan tentang tingkah laku hewan tidak akan dikemukakan di sini ya sama aku ya. Jadi di sisi lain tuh kendati definisi yang dikemukakan oleh para pakar tersebut akan berbeda, namun pada intinya itu mereka mempunyai analisis yang hampir sama, yakni berfokus pada gerak-gerak tingkah laku atau manusia sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Nah, dalam definisi berikut kita dapat melihat nih beberapa unsur yang tersurat dan juga tersirat. Di antaranya itu yang pertama adanya ilmu pengetahuan atau sains ya, yakni suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu yang bersifat ilmiah. Psikologi di samping sebagai ilmu juga merupakan sebagai seni, karena ketika penerapannya di dalam realitas kehidupan manusia sehari-hari diperlukan suatu keterampilan dan kreativitas tersendiri. Lalu yang kedua adanya tingkah laku atau perbuatan atau bisa juga disebut sebagai behavior ya, yaitu segala kegiatan yang lebih konkret dan dapat diamati dengan panca indera. Maka perilaku lebih mudah dipelajari daripada jiwa ataupun roh. Maka lewat proses pemahaman terhadap tingkah laku, kita akan dapat mengenal seseorang. Tingkah laku di sini mempunyai arti yang luas ya, yaitu meliputi segala manifestasi hayati dan seluruh aktivitas, tindakan dan perbuatan manusia yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang disadari ataupun tidak disadari oleh individu yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada lingkungan atau environment, yaitu tempat di mana manusia hidup ya. Jadi tempat buat berinteraksi, berkomunikasi, menyesuaikan diri, dan juga mengembangkan diri. Manusia selain menerima pengaruh dari lingkungannya, juga merespon lingkungan sekitarnya. Lingkungan secara umum juga dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lingkungan dalam atau internal environment, yakni sesuatu yang berasal dari dalam diri individu, seperti keadaan di dalam tubuh manusia, perasaan, pikiran, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua adalah lingkungan dari luar ya, atau external environment, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri individu, seperti mencontoh orang lain sedang belajar, berinteraksi sosial, dan juga lain sebagainya. Lalu kita juga akan mengetahui nih ruang lingkup, objek dan juga sistematika psikologi ya. Lalu yang pertama itu ada ruang lingkup kajian psikologi nih. Secara umum ruang lingkup psikologi itu dapat dibagi ke dalam dua golongan besar ya. Yang pertama itu ada psikologi yang mempelajari atau menyelidiki manusia. Lalu yang kedua itu ada psikologi yang mengkaji dan menyelidiki hewan, yang umumnya lebih dikenal dengan psikologi hewan atau animal psychology ya. Ilmu ini itu akan mempelajari tentang manusia secara utuh dalam lingkungan di mana ia berada nih. Pengkajian ini lebih berfokus pada segala perbuatan, tindak tanduk, gerak-gerik, dan kondisi yang dialami oleh individu di tempat mereka hidup, berkomunikasi, dan berinteraksi. Mengapa sih manusia berperilaku dan bertindak demikian, dan sebagainya. Selanjutnya nih, coba kita interpretasikan ya secara holistik nih untuk melihat hubungan antar variabel internal dan juga eksternal yang mendasari perilaku tersebut. Nah, disiplin ini juga akan mengupas tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan perilaku antar pribadi, kelompok, dan juga masyarakat. Ringkasnya, telah banyak
Hasil penelitian ilmiah telah dilakukan para ahli untuk mengerti tentang gejala, peristiwa, gangguan kejiwaan, dan keadaan manusia dalam kehidupan ini ya. Nah, di dalam psikologi itu selain mengkaji dan menelaah tentang manusia dan perilakunya, disiplin ini juga mengulas studinya mengenai hewan dan perilakunya. Hewan di realitas kehidupan juga itu mempunyai kemiripan perilaku dengan manusia. Misalnya kayak gini nih teman-teman ya. Beranak pinak kan kan hewan itu sama ya berkembang biak seperti manusia, kemudian merawat dan ada orang tuanya yang merawat dan mengasihi keluarganya. Hewan juga punya habitat dan komunitasnya yang di dalamnya mereka juga berinteraksi dan penuh keakraban antar satu dengan yang lainnya. Karenanya gambaran ini akan membawa kita untuk melihat arah kajian psikologi secara luas, sistematis, dan terobjek ya teman-teman. Lalu yang kedua ada objek psikologi. Nah, objek pembahasan psikologi pada umumnya juga sama dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni ingin memfokuskan pada sesuatu hal yang hendak diselidiki ataupun dikaji. Baik kajian itu secara menyeluruh atau holistik maupun penyelidikannya secara khusus atau spesial ya. Nah, ketika psikologi masih dalam dunia filsafat sebelum Masehi dan sebelum tahun 1900 Masehi ya, orang membagi disiplin psikologi ke dalam dua topik pokok bahasa nih yang disebut dengan objek material dan juga objek formal teman-teman ya. Yang pertama kita ke objek material dulu ya, yaitu objek yang dipandang secara komprehensif atau menyeluruh. Objek ini dalam psikologi adalah manusia ya. Jadi objek material itu di sini itu adalah manusia itu sendiri. Manusia di samping menjadi objek kajian psikologi juga menjadi objek bagi disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, sejarah, kedokteran, pendidikan, biologi, ilmu hukum, dan juga sebagainya. Pokoknya banyak banget ya. Pokoknya semua objek materialnya adalah manusia, teman-teman. Lalu kita ke objek yang kedua, itu ada objek formal, yaitu objek yang berfokus pada aspek mana yang hendak diutamakan dalam penyelidikan, teman-teman. Dalam hal ini tuh objek formal psikologi sangat beragam sesuai dengan perubahan zaman, minat dan pandangan para pakar masing-masing. Pada zaman-zaman Yunani ini contohnya ya, mereka itu teman-teman ya, sampai abad pertengahan misalnya yang menjadi objek formal psikologi adalah hakikat jiwa. Kemudian pada era René Descartes ya, pada tahun 1595 sampai dengan tahun 1650, objeknya adalah gejala-gejala kesadaran, yakni apa-apa yang langsung kita hayati dalam kesadaran kita seperti perasaan, tanggapan, emosi, hasrat, kemauan, dan juga sebagainya. Nah, sedangkan psikologi yang dipelopori oleh Sigmund Freud ya pada tahun 1856 sampai 1939 yang menjadi objek kajian utamanya adalah gejala-gejala ketidaksadaran. Sedangkan para penganut aliran behaviorisme yang muncul di Amerika nih pada awal abad ke-20 yang menjadi objek formalnya adalah perilaku manusia yang tampak saja atau lahiriah gitu ya. Lalu yang ketiga itu sistematika psikologi ini. Nah, setelah psikologi menjadi ilmu pengetahuan yang otonom berdiri sendiri dan diakui oleh Universitas Leipzig pada tahun 1886 atau akhir abad ke-19, maka sistematika pembahasan psikologi juga telah dimilikinya sendiri, baik keteraturan dalam pencabangannya maupun keteraturan dalam bidang-bidangnya gitu ya. Nah, secara garis besar psikologi itu menurut Purwanto ya pada tahun 1991 dibagi ke dalam dua golongan utama. Yang pertama ada psikologi metafisika, yaitu psikologi yang menyelidiki masalah hakikat jiwa seperti yang dilakukan oleh Plato dan juga Aristoteles. Ya, yang kedua itu ada psikologi empiris, yaitu psikologi yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dengan menggunakan observasi, eksperimen, dan pengumpulan berbagai macam data yang berkaitan dengan gejala-gejala yang kejiwaan manusia gitu ya.
Nah, menurut Ahmadi dan Supriyono pada tahun 1991, namun bila diurus berdasarkan lapangan yang diselidiki kemudian hari ya, psikologi empiris ini dapat dibagi lagi ternyata menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada psikologi umum, yaitu suatu pengkajian psikologi mengenai gejala-gejala kejiwaan manusia pada umumnya. Lalu yang kedua itu ada psikologi khusus, yaitu suatu penyelidikan psikologi tentang gejala-gejala kejiwaan manusia sesuai minat teman-teman ya, pandangan dan tujuan tertentu, misalnya psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan juga sebagainya. Nah, sedangkan bila ditinjau dari sudut kegunaannya, Ahmadi dan Supriyono pada tahun 1991 lagi menerangkan nih bahwa disiplin ini dapat dibedakan lagi ya menjadi dua teman-teman. Ada psikologi teoritis, yaitu psikologi yang mengkaji gejala-gejala kejiwaan untuk gejala-gejala itu sendiri. Jadi belum dihubungkan nih dengan praktek sehari-hari, mengembangkan teorinya saja untuk menambah wawasan tentang ilmu kejiwaan ya. Lalu yang kedua itu ada psikologi terapan, yakni psikologi yang mempelajari segala sesuatu tentang perilaku untuk dipergunakan dalam praktik. Misalnya psikoterapi ya, psikodiagnostik, psikologi pendidikan, dan juga sebagainya. Nah, berangkat dari berbagai uraian pembagian psikologi yang telah tadi aku bacakan, maka sebagaimana kita ketahui, terdapatlah nih keberagaman pengkajian dan penerapan psikologi di kehidupan sehari-hari seperti psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi keluarga, psikologi remaja, psikologi hukum, psikologi manajemen, psikologi kedokteran, psikologi sosial, dan juga sebagainya. Pokoknya teman-teman banyak banget ya tentang cabang ilmu psikologi itu sendiri. Lalu kita juga harus mengetahui nih tujuan mempelajari psikologi dan juga aplikasinya ya. Nah, pada umumnya orang mempelajari suatu ilmu pengetahuan itu untuk diketahui, dipahami, dan dicoba diterapkan dalam kehidupannya. Demikian pula halnya dengan orang mempelajari psikologi adalah untuk menjadikan hidupnya supaya bahagia dan juga sejahtera, teman-teman ya. Betulkah demikian? Mengapa? Karena ilmu pengetahuan ini telah merambah nih ke segala segmen kehidupan manusia ya. Dengan mempelajari psikologi, maka individu tidak ragu-ragu lagi nih mengubah sikap dan cara hidupnya. Soalnya ada sebagainya nih, misalnya dulu orang mengira bahwa orang gila itu disebabkan oleh kerasukan setan. Nah, tapi sekarang nih orang-orang telah berubah nih cara pandang dan juga pendapatnya. Jadi kita tidak bisa nih menjudge suatu sifat seseorang tuh yang dilihat oleh kasat mata kita aja nih. Jadi kita juga harus lebih mengetahui lagi nih, lebih mengenal lagi seorang itu dengan dekat nih. Langsung kita telaah dulu nih kenapa seorang itu bisa mengetahui bisa mempunyai sifat seperti ini ya. Nah, dulu itu orang sering mengira marah ternyata terhadap anaknya jika tidak mau belajar nih. Tapi setelah mereka mendalami psikologi kemarahannya, bisa dikendalikan nih apa sebab manusia sekarang tidak lagi memarahi anaknya. Bila tidak mau belajar, jawabnya karena kita telah mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak kita sejak lahir sehingga hingga dewasa nih, kita tidak lagi memaksa anak-anak kita nih jika mereka tidak ada minat dan bakatnya terhadap suatu pengetahuan. Jadi kebutuhan akan disiplin ini itu boleh dikatakan adalah sesuatu yang primer ya dalam dinamika kehidupan manusia. Psikologi akan membantu orang dalam hal menyesuaikan diri terhadap berbagai objek yang dihadapinya, misalnya dalam bidang pendidikan ya, untuk memahami proses yang timbul dalam situasi pendidikan sehingga suasana pembelajaran itu berlangsung dengan efisien dan juga efektif, maka dibutuhkan dasar-dasar pemahaman individu dan prinsip-prinsip psikologi dalam pendidikan. Hal utama dan mendasar yang perlu diperhatikan adalah anak didik nih, karena mereka sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan ya. Jadi pemahaman seorang guru itu akan proses perkembangan anak didik merupakan suatu faktor kelancaran ya. Kelancaran prosesi pembelajaran yang efisien. Kemudian nih faktor sosial ekonomi si anak, teman-teman ya. Kita juga harus melihat dari faktor ekonominya juga nih yang memengaruhi kegiatan pendidikan nih seseorang pada giliran dianalisis secara holistik untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Ringkasnya, apabila psikologi dalam dunia pendidikan adalah
adalah menyangkut persoalan pertumbuhan dan perkembangan, masalah belajar, masalah kesehatan mental, dan perihal penilaian dan juga pengukurannya, teman-teman ya. Nah, lalu kita lanjut ke hubungan psikologi dengan ilmu lainnya nih. Kita juga harus mengetahui ya hubungan psikologi dengan ilmu lainnya itu apa sih? Apa ada manfaatnya gitu ya. Nah, gini teman-teman ya, psikologi dalam melakukan aktivitasnya itu tidak bisa melepaskan dirinya dari disiplin ilmu lainnya. Bahkan sebaliknya nih, psikologi membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu pengetahuan alam maupun pengetahuan sosial, terutama yang secara langsung menyangkut kehidupan manusia nih. Di antaranya itu ada hubungan psikologi dengan sosiologi tuh. Sebenarnya itu ilmu psikologi nih yang membutuhkan ilmu-ilmu lainnya. Contoh pertamanya itu membutuhkan ilmu sosiologi ya. Gini ya teman-teman, akan di sosiologi itu memusatkan perhatiannya pada unsur-unsur atau gejala khusus nih dalam masyarakat dengan menganalisa kelompok, hubungan antar kelompok atau individu, dan proses-proses yang terdapat dalam kehidupan suatu masyarakat nih. Psikologi juga mempelajari perilaku manusia selaku anggota masyarakat sebagai manifestasi dari aktivitas rohaniyahnya, terutama dalam hubungan dengan individu lain. Perbedaan yang jelas di antara kedua ilmu tersebut itu terletak pada objek formalnya dalam upaya memberikan pemahaman mengenai faktor lingkungan sosial ya teman. Lalu yang kedua itu hubungan psikologi dengan antropologi nih, ada nih dengan ilmu lainnya, yaitu ada antropologi ya. Bantuan antropologi terhadap psikologi khususnya terhadap psikiatri ya sangatlah besar, sehingga dalam perkembangannya yang terlahir itu suatu cabang baru nih dari antropologi, yaitu antropologi in mental health. Yaitu antropologi di antara penyakit jiwa-jiwa nih yang diobati oleh pakar ahli penyakit jiwa tentang, atau bisa disebut juga dengan psikiater ya. Ternyata ada nih yang tidak disebabkan oleh kelainan-kelainan biologis atau kerusakan dalam organisme yang ada di diri manusia itu sendiri ya, melainkan itu karena jiwa atau emosi nih yang tertekan dan frustasi teman-teman ya. Keadaan tertekan jiwa ini itu disebabkan oleh di latar belakangi ya oleh aspek-aspek sosial budaya yang menjadi penyebab timbulnya penyakit jiwa. Ini adalah bidang kajian atau pembahasan antropologi teman-teman ya. Lanjut lagi nih kita ke ilmu lainnya nih, ada hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan ya. Kedua ilmu ini hampir tidak dapat dipisahkan teman-teman ya antara satu sama dengan yang lainnya, sebab keduanya itu punya interaksi timbal balik nih. Ilmu pendidikan itu kan sebagai suatu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan hidup manusia sejak lahir sampai tua ya. Nah, pendidikan tidak akan berhasil dengan baik nih bila tidak menibaskan diri kepada psikologi perkembangan nih. Demikian juga watak dan kepribadian individu itu akan ditunjukkan oleh psikologi karena alatnya interaksi di antara kedua ilmu itu. Maka timbullah edukasional ya, psikologi ya. Bahkan dalam perkembangan yang selanjutnya muncul lagi ilmu yang baru nih yang disebut dengan ilmu cara mendidik teman-teman ya. Lanjut kita ke hubungan psikologi dengan fisiologi ya. Fisiologi itu kan mempelajari semua organ tubuh manusia sebagai organisme. Nah, fisiologi itu mengkaji bagaimana proses bekerjanya organ-organ tubuh kita seperti otak nih, hati, mata, paru-paru, jantung, dan juga sebagainya. Misalkan nih bagaimana kerjanya serta interaksi antara organ yang satu dengan organ yang lainnya teman-teman. Nih, selain itu fisiologi juga menelaah bagaimana fungsi organ-organ itu bekerja dengan baik akibat adanya pergerakan daya tubuh ataupun jiwa. Dalam analisis psikologi, manusia itu berkembang karena adanya prosesi motorik ya, atau bisa juga disebut dengan gerakan benar. Ada juga melalui motif atau dorongan, konasi ataupun nafsu, kognisi ataupun juga pikiran, afeksi atau perasaan. Nah, semua ini tuh dipengaruhi dan dipicu oleh jiwa dari dalam diri individu, respon terhadap stimulus yang diterimanya teman-teman. Lanjut ya kita ke hubungan psikologi dengan ilmu alam teman-teman ya. Di sini itu ya melacak pada historikal perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Ilmu alam adalah
pengetahuan secara umum. Ilmu alam adalah disiplin ilmu nih yang pertama-tama disiplin ilmu yang memisahkan nih diri dari filsafat. Oh, ternyata teman-teman ya, ilmu alam itu ternyata ilmu pertama yang memisahkan diri dari ilmu filsafat ya. Ilmu alam lahir itu berdasarkan data dan fakta nih. Data dan fakta dari hasil penelitian ataupun juga eksperimen ya, terutama di laboratorium. Metode eksperimen dianggap lebih objektif bila dibandingkan metode spekulatif yang digunakan dalam psikologi. Pada awal abad ke-19 Masehi, psikologi dalam risetnya itu banyak terpengaruh oleh ilmu alam, teman-teman. Psikologi itu disusun nih berdasarkan hasil eksperimen sehingga lahirlah psikoklinis, psikoterapi, behaviorisme, dan juga sebagainya. Akan tetapi ternyata pada gilirannya itu psikologi menyadari nih bahwa objek penyelidikannya itu adalah manusia dan tingkah lakunya yang hidup dan selalu berkembang, teman-teman. Sementara ilmu alam objeknya adalah benda mati dan rancu, bila psikologi mengikut arus pada ilmu alam. Nah, dari gambaran yang telah aku sebutkan tadi itu ya, kita bisa nih menganalisa dan memahami bahwa hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya itu sangat erat ya, terutama dengan ilmu-ilmu humaniora dan ilmu yang objek kajiannya itu makhluk hidup lainnya. Seperti disiplin ilmu yang berhubungan dengan manusia tak terlepas kaitannya dengan psikologi, teman-teman ya. Kita lanjut nih, kita harus juga mengetahui tentang dinamika psikologi ya, teman-teman. Nah, psikologi aku bakalan itu dulu kasih tahu dulu ya tentang sejarah ilmu psikologi sendiri ya, teman-teman ya. Psikologi pada abad ke-20 ya masih menjadi bagian dari filsafat. Nah, semua pemikiran psikologi tak terlepas dari pengaruh filsafat. Hal ini itu disebabkan oleh karena pada masa lampau itu ahli filsafat juga, atau bisa disebut dengan ahli ilmu jiwa itu, karena pada masa lalu itu belum ada nih sosialisasi dan lapangan keilmuan tertentu, dan itu semua dari itu semua ilmu termasuk psikologi dimasukkan nih ke dalam apa yang disebut filsafat itu sendiri ya. Ternyata banyak banget nih tokoh filsafat Yunani yang mewacanakan tentang psikologi itu, diantaranya itu menurut Plato ya, pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, teman-teman. Nah, Plato itu kan adalah murid dari Sokrates ya. Nah, tokoh filsafat Yunani ternama Plato itu terkenal dengan ideologi berpikirnya itu idealisme, teman-teman ya. Nah, berkaitan dengan psikologi, Plato itu mengatakan bahwa dunia kejiwaan adalah dunia yang berisi tentang ide-ide, dan ide-ide tersebut itu berdiri sendiri terlepas dari pengalaman manusia sehari-hari. Ide adalah pemikiran yang mencakup tentang kenyataan segala sesuatu. Karena itu, jiwa yang berisi ide-ide itu oleh Plato ya diberi nama psyche ya, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pikiran atau berpikir, atau juga bisa disebut dengan logistikon ya, yang bertempat di otak ataupun kepala. Lalu yang kedua itu ada kehendak atau kemauan yang berpusat di dalam dada ataupun juga hati, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada nafsu atau keinginan nih, teman-teman, yang berada di perut, teman-teman ya. Jadi ada 3, teman-teman ya. Ada 3 terdiri dari 3 nih menurut Plato itu. Psycho itu terdiri dari 3 ya, ingat ya. Yang pertama itu adalah pikiran nih. Pikiran itu berasal dari otak ataupun kepala ya. Lalu yang kedua itu adalah kehendakan atau kemauan yang berada di hati. Sedangkan yang ketiga itu ada nafsu atau keinginan nih, yang berada di bagian perut, teman-teman ya. Dan semua ide-ide tersebut itu menurut Plato bersemayam dalam dunia tersendiri, teman-teman ya. Di balik dunia nyata ini, demikian halnya dengan ide ataupun kejiwaan nih, pikiran manusia ini terikat oleh alam. Ide ya, alam tidak tampak tapi bisa dirasakan dan ditampilkan. Sedangkan kehendak dan nafsu terkait oleh kehidupan jasmani manusia itu, ataupun bisa disebut juga dengan fisiologis yang sifatnya sementara nih. Menurut Gerungan, teman-teman ya, pada tahun 1976 Plato juga menerangkan nih bahwa pembagian jiwa ataupun psikis
Aristoteles itu tersebut di atas itu ada kaitannya dengan pembagian kelas di masyarakat yang siap menelurkan kebijakan-kebijakan khusus, yaitu yang pertama adalah pikiran melahirkan kebajikan ya, akal budi yang dimiliki oleh kaum filsuf yang berfungsi untuk berpikir dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua itu kehendak melahirkan kebajikan-kebijakan ya, keberanian yang dimiliki oleh golongan militer ataupun prajurit yang berfungsi untuk mempertahankan keutuhan kehidupan masyarakat dari rongrongan musuh atau empirisme, dan tugasnya hanya untuk berperang, teman-teman. Lalu yang ketiga itu nafsu akan melahirkan kebajikan, teman-teman ya, kesederhanaan yang dimiliki oleh kelompok pekerja buruh yang fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya pangan, perumahan, sandang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian menurut Plato itu negara yang ideal adalah negara yang dapat menjaga kebajikan-kebajikan tersebut, dan hal itu harus dipegang oleh kaum pemikir dan ditopang oleh golongan militer dan para pekerja, teman-teman ya. Lanjut kita ke pendapat menurut Aristoteles ya, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, teman-teman ya. Nah, Aristoteles itu kan adalah muridnya Plato yang terkenal dengan pahamnya yang realisme, teman-teman ya. Meskipun Aristoteles itu murid Plato, namun pemikirannya itu berbeda nih dengan gurunya. Mengapa ya? Sumbangannya itu terhadap psikologi lebih besar dari gurunya. Dalam menerangkan masalah kejiwaan, Aristoteles itu menuangkan buah pikirannya dalam karya besarnya itu yang berjudul The Anima ya, teman-teman ya. Nah, menurut Aristoteles itu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mengulas tentang hakikat jiwa. Hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala kehidupan yang ada. Oleh karena itu, semua makhluk hidup itu memiliki jiwa atau daya hidup, dan jiwa itu bertingkat-tingkat ya, yaitu yang pertama ada taraf yang paling rendah nih dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan jiwa vegetatif ya. Jiwa vegetatif yang berkemampuan ya, yang berkemauan untuk memperoleh makanan, berkembang biak dan juga sebagainya. Lalu yang kedua itu ada taraf menengah nih yang dimiliki oleh hewan yang disebut jiwa sensitif nih, anima sensitif, yang mempunyai kemampuan bernafsu, berperasaan, dapat bergerak di tempatnya, dapat mengamat-ngamati dan sebagainya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga itu ada taraf tertinggi yang dimiliki oleh manusia yang disebut jiwa intelektual atau anima intelektif ya. Nah, jiwa ini itu selalu berkemampuan vegetatif dan sensitif, juga mempunyai fungsi untuk berpikir dan berkehendak, berkemauan ya. Seperti ini tuh apa, untuk apa, mengapa, bagaimana, dikemanakan dan juga sebagainya, teman-teman ya. Nah, dengan ketiga taraf jiwa itulah semua makhluk hidup itu akan bergerak dan berkembang ya, sedikit demi sedikit meniti kehidupannya nih. Pemikiran Aristoteles lainnya yang punya peranan penting dalam perkembangan ilmu jiwa adalah konsep asosiasinya ya, yakni dua atau lebih kesan ya ingatannya dan mudah terasosiasi. Jika waktu proses kejadiannya ya berlangsung tuh pada waktu bersamaan dengan beruntun waktu dengan persamaan arti ya, teman-teman. Lanjut ya. Ternyata psikologi itu kan tadi udah aku udah singgung ya. Psikologi itu kan dipengaruhi oleh ilmu alam. Nah, puncak perkembangan psikologi itu dalam masa pra-abad ke-20 itu ditandai dengan menonjolnya pengaruh ilmu alam nih terhadap psikologi. Pengaruh tersebut itu bisa terjadi secara tidak langsung dan juga langsung ya. Pengaruh tak langsung itu terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18 dan sebagian pada abad ke-19. Hal ini itu terlihat dalam sosiologi asosiasi ya dan psikologi elementer. Sedangkan pengaruh yang langsung terjadi pada akhir abad ke-19 nih dengan timbulnya psikologi fisiologi, teman-teman. Lalu kita ke pemasaran satu dulu ya, ada psikologi asosiatif, teman-teman ya. Psikologi ini itu sebetulnya telah dipelajari nih sejak abad awal ke-17 oleh John Locke ya, abad ke-18 oleh David Hume dan Hartley, dan abad ke-19 itu oleh John Stuart Mill dan Herbert Spencer ya. Nah, aliran psikologi ini itu mempelajari jiwa dengan metode
analisis sintetis seperti yang digunakan dalam ilmu pengetahuan alam, jiwa dipandang sebagai mesin yang berjalan secara mekanis menurut hukum-hukum tertentu. Jiwa dipandang pasif nih, yang aktif adalah hukum yang menggerakkannya nih. Psikologi asosiasi ini itu mengutamakan tanggapan-tanggapan ya, ingatan-ingatan serta penginderaan nih. Kita ke psikologi asosiasi nih, memandang gejala kejiwaan sebagai persenyawaan dari masing-masing elemen. Nah, dalam hal ini itu maka akan timbul sifat-sifat yang baru nih, yang berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada elemen-elemen yang belum terjadi persenyawaan nih. Analisis dipengaruhi kan untuk mengembalikan gejala-gejala kejiwaan pada unsur-unsur pokok yang berupa tanggapan-tanggapan, sedangkan tanggapan-tanggapan itu kan secara asosiasi menjadi suatu gejala kejiwaan psikologi ya. Lalu yang kebagian kedua itu psikologi elementer herbal, teman-teman ya. Nah, di psikologi elementer herbal itu adalah seorang ahli nih psikologi dan pendidikan yang menentang ajaran kekuatan jiwa, yaitu ajaran yang menyatakan nih bahwa jiwa mempunyai kekuatan-kekuatan khusus nih. Menurut Herbal, jiwa itu terbentuk karena ada tanggapan-tanggapan. Konsep ini itu kan disebut teori tanggapan. Metode yang digunakan untuk melihat gejala kejiwaan adalah metode sintesis analitis, teman-teman ya. Herbal kan mengatakannya bahwa jiwa terdiri dari dua unsur, hidup kejiwaan yang disadari dan yang tidak disadari, teman-teman. Di antara kedua kehidupan jiwa tersebut terdapat ambang kesadaran. Tidak semua ya anggapan disadari, bahkan yang bertentangan saling menolak dari lingkungan kesadaran. Oleh karena itu tanggapan yang terdesak nih ke bawah kesadaran, dan ada pula yang timbul ke ruang kesadaran. Sebagian tanggapan berada di bawah kesadaran tetapi dapat timbul kembali sesuai dengan hukum-hukum asosiasi sama waktu, beraturan, serupa, berlawanan, dan hukum logis nih, sebab akibat atau psikologi fisiologi ya. Psikologi ini juga mendapat pengaruh yang kuat nih dari ilmu alam ya. Oleh karenanya pandangan dan metode penelitiannya itu hampir sama dengan yang digunakan dalam ilmu alam atau fisika ya. Nah, Johannes Muller pada tahun 1801 sampai 1858 ya adalah salah seorang tokoh nih dalam hal psikologi ini. Muller adalah berasal dari Jerman ya, yang berhasil menemukan hukum-hukum kekuatan khusus dari indrawi nih, menerangkan bahwa masing-masing tanggapan itu menyebabkan munculnya kekuatan atau relasi yang khusus. Nah, menerangkan ya. Sebentar ya teman-teman. Kita lanjut aja nih ke pembahasan yang ketiga ya. Di sini tuh ada psikologi sebagai ilmu yang otonom, teman-teman ya. Nah, pada akhir abad ke-19 adalah titik permulaan dari perkembangan psikologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri nih atau secara otonom, yaitu sejak Wilhelm ya Wood mendirikan laboratorium psikologinya pada tahun 1875 nih. Nah, Wood itu dilahirkan kan di Neckarau ya pada tanggal 18 Agustus 1832 dan meninggal itu di Leipzig pada tanggal 31 Agustus 1820. Wood itu kan mendirikan laboratorium psikologisnya bermaksud untuk membebaskan psikologi dari pengaruh filsafat dan ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk mencapai tujuannya itu, Wood berupaya melakukan berbagai penyelidikan ya tentang gejala kejiwaan di laboratoriumnya. Dengan menggunakan metode eksperimental, Wood tidak percaya lagi nih pada metode spekulatif. Ia ingin mendapatkan ilmu psikologi berdasarkan eksperimen-eksperimen dengan bahan-bahan tercatat. Nah, dari pengalaman-pengalaman laboratorium yang selidikinya itu, Wood menyadari nih ternyata bahwa eksperimen itu harus dilakukan dengan metode tertentu ya.
Dan faktor-faktor pribadi individu tidak boleh diabaikan begitu saja dalam kajian psikologi. Sebagai tokoh eksperimental pertama dalam penelitian psikologi, Wood mengatakan bahwa gejala-gejala kejiwaan tidak dapat diterangkan semata-mata hanya berdasarkan proses alamiah sebagaimana dijelaskan oleh psikologi fisiologi ya. Nah, dalam pandangan Wood itu, gejala jiwa itu terdiri dari dua unsur, yaitu pengamatan dan perasaan ataupun tunggal. Sedangkan gejala jiwa itu tersusun terdiri dari unsur-unsur itu berkat adanya proses asosiasi dan persepsi ya. Asosiasi terjadi jika jiwa sadar manusia itu berada dalam keadaan pasif dan mengikuti hukum-hukum yang bersifat mekanis ya teman-teman ya. Nah, tetapi bila kesadaran itu berada dalam keadaan yang aktif, maka akan terjadi apersepsi ya. Oleh karena itu, berpikir sebagai suatu kesadaran jiwa yang aktif adalah disebut proses apersepsi teman-teman ya. Apersepsi itu kan berarti proses kemampuan nih yang memimpin jalannya perkembangan jiwa dan penempatan gejala jiwa pada pusat kesadaran. Nah, apersepsi itu berbeda dengan persepsi karena persepsi adalah penerimaan gejala jiwa yang disadari secara utuh. Dalam hal berpikir, Wood itu berpendapat bahwa proses kejiwaan pada taraf tinggi itu tidak terjadi secara mekanik ya, melainkan dipengaruhi oleh perhatian yang disengaja yang menentukan jalannya asosiasi teman-teman. Dari itu diakui adanya faktor kekuatan dari dalam jiwa yang aktif dalam proses tersebut. Apersepsi yang berlangsung itu secara bertujuan ya. Adapun metode yang dipakai untuk mengkaji gejala kejiwaan adalah metode empirik ya, yang diantaranya itu dengan menggunakan eksperimen serta metode analisis sintesis seperti dalam ilmu alam teman-teman ya. Kita lanjut ya ke psikologi abad 20-an teman-teman ya. Asumsi dasar yang menjadi isu sentral di kalangan ilmuwan di abad modern adalah terdapat dua cara pandang yang berbeda dalam hal pendekatan dan proses penganalisaan terhadap suatu hal, termasuk masalah jiwa, perbedaan pemecahan, persoalan kejiwaan di masa lampau dengan di masa sekarang, terutama terletak pada cara pendekatannya. Uraian yang dipaparkan di masa lalu itu lebih bersifat filosofis dan juga otomistis teman-teman ya. Sedangkan pada masa kini ya lewat pendekatan ilmiah, yaitu melalui penelitian empiris teman-teman. Sebagai ilmu pengetahuan yang otonom, psikologi dapat dikatakan ilmu yang masih baru jika dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu alam, biologi dan juga sebagainya. Karena baru itulah pada akhir abad ke-19 ya, psikologi itu mencoba membuka babak baru nih dalam kancah dunia ilmu pengetahuan. Semua wacana yang berkaitan dengan psikologi itu diserahkan kepadanya, baik itu dalam hal isi, metode maupun dalam aplikasi dan pemakaiannya ya. Psikologi kan dalam abad modern itu sekitar tahun 20 sekitar ke abad ke-20-an ya, mengalami perkembangan yang pesat nih dengan karakteristik yang khas nih. Banyak literatur yang membahas perkembangan psikologi abad 20 dan lebih cenderung berkisar pada persoalan kejiwaan yang sesuai dengan minat penelitian dan juga kekhususannya masing-masing teman-teman. Misalnya itu psikologi dalam, kemudian ada individu psikologi dan neo-freudian ya, dan juga sebagainya. Nah, perkembangan psikologi di abad modern menandakan suatu dinamika pengetahuan yang luar biasa, bukan hanya terjadi di dunia barat saja, akan tetapi di dunia timur juga berkembang dengan pesat. Bahkan di Indonesia perkembangan psikologi sudah mulai menampakkan diri nih. Hal ini tuh terlihat ya dengan didirikannya Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran Bandung, dan perguruan tinggi swasta lainnya di seluruh pelosok Nusantara ya. Nah, ini tuh menandakan nih bahwa kebutuhan akan psikologi bagi masyarakat semakin penting ya, dan sangat diperlukan nih. Sejak berdiri tahun 1886 sampai sekarang, psikologi itu kan telah berbuat banyak dalam perjalanan dan berbagai segmen kehidupan umat manusia ya.
Nah, kita lanjut ya ke pembahasan terakhir nih, ada aliran-aliran dalam psikologi. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin, setelah memberi semacam pencerahan nih bagi kehidupan umat manusia, dampak perkembangan itu juga terpatri ya pada perkembangan ilmu jiwa modern seperti yang ada pada sekarang ini ya. Nah, hasrat dan keinginan untuk mengembangkan psikologi sesuai dengan metode dan prosedur ilmiah modern telah terbukti ternyata dengan munculnya aliran strukturalisme ya sebagai pemula perkembangan yang berjasa mengangkat psikologi sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan yang otonom dengan didikan laboratorium psikologi pertama yang menggunakan pendekatan penelitian atau bisa disebut juga dengan eksperimental secara empiris oleh Wilhelm Wundt ya namanya. Nah, perkembangan selanjutnya itu kan sebagai implikasi dari hasil penelitian yang bersifat eksperimental tersebut telah terjadi pro dan kontra di kalangan peminat psikologi nih. Dari itu bertaburlah berbagai aliran paham menurut minat penelitian psikologi masing-masing seperti fungsionalisme, behaviorisme, Gestalt psikologi, psikoanalisa, humanistik dan sebagainya. Nah, keenam aliran psikologi itulah yang telah memperkaya hazanah ilmu pengetahuan psikologi masa kini, teman-teman ya. Yang pertama itu ada strukturalisme teman-teman ya. Pencetus ide dan pendiri aliran ini adalah Wilhelm Wundt teman-teman ya pada tahun 1832 sampai 1920. Nah, Wundt itu dilahirkan di menurut dia itu kan dia yang mendirikan itu teman-teman ya, tadi kan sudah disinggungnya, dia itu yang mendirikan laboratorium di Universitas Leipzig ya, yang menjadikannya sebagai bapak psikologi pertama ternyata yang menggunakan prosedur ilmiah modern nih. Lanjut kita ke menurut beliau itu dia itu lalu itu teman-teman ya mencetuskan teori-teori penting nih yang berhasil dikemukakan oleh beliau. Yang pertama itu ada tentang emosi teman-teman ya. Nah, perasaan itu terbagi dalam tiga dimensi ya, yakni perasaan senang, tidak senang, perasaan tegang, tidak tegang, dan perasaan bersemangat, tenang teman-teman ya. Lalu yang kedua itu ada mengenai persepsi teman-teman ya, dilihat sebagai fenomena dan dari segi kognitif teman-teman. Nah, persepsi itu kan dipandang sebagai gejala, ada dua tahap ya, yaitu lapangan kesadaran dan juga adanya geral psikologinya teman-teman ya. Sebentar. Nah, sebuah sifat yang ada pada diri manusia itu seperti perasaan, pikiran, temperamen, minat, bakat, dan juga sebagainya itu akan ditentukan oleh pengalaman nih atau indrawi ya, atau bisa disebut juga dengan sensori eksperimen teman-teman. Nah, salah satu kendala para penganut teori empirisme adalah ketika menjelaskan nih gejala psikologi yang timbul ketika orang menanyakan nih apa yang mendorong manusia berperilaku tertentu. Dalam filsafat etika ada paham nih yang dikenal dengan hedonis dan juga utilitarianisme teman-teman ya. Nah, di satu pihak manusia itu bertindak dan bergerak untuk pemenuhan kepentingan dirinya, dan mencari kesenangan. Nah, di pihak lain itu manusia itu akan tunduk ya pada ganjaran dan hukuman yang dihadapinya. Apabila empirisme digabung dengan hedonisme dan utilitarisme, kita akan menemukan nih apa yang disebut dengan behaviorisme, yaitu teman-teman, mungkin sekian ya yang dapat aku jelaskan. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.